isu pemakzulan ini kan dugaan saya ya, para jenderal yang sangat saya hormati. Seandainya Pak PS itu meninggal, kalau saya salah tolong diralat, mohon maaf. Dan mereka tidak ingin presidennya adalah sosok Gibran yang dianggap tidak kompeten. Bisa jadi dugaan itu benar gitu. Karena saya lihat memang bicara 7 menit berbagai topik kan nggak nyambung gitu. Bukan saya ingin merendahkan, tidak. Itu saya katakan momentumnya untuk dia bangkit itu bisa gitu. Nah, kalau seorang muslim atau katakanlah kita berpancasila gitu. Masa sih berharap pemimpin kita meninggal? Iya kan? Yang diajarkan oleh buyut saya di kampung dulu, mendoakan pemimpin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur pemimpin kami, bersihkan hatinya ya Allah, punya kesempatan mensejahterakan rakyat gitu. Ayahanda saya kebetulan berpulang 82 tahun karena sirosis. PS hari ini 73 kalau nggak salah ya. Benar? Kenapa kita tidak mendoakan beliau panjang umur? Dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PS hari ini semuanya menurut saya pro rakyat. Yang menjadi persoalan adalah setiap apa yang dilakukan ada salahnya aja gitu. Bola menang, beli Rolex dipersoalkan. Padahal itu setahu saya ide mendadak, telepon distributor, pasti distributor bayar pajak gitu. Terus kita memaksakan seorang PS seperti Mandela ketika memberikan puisi Invictus, mendorong tim rugby-nya juara dunia dalam setahun. Kan beda. Gak mungkin juga mengcopy itu gitu. Setiap orang punya langgam sebagai pemimpin. Nah, Invictus sebuah hal kalau Bapak dan Ibu menonton, itu saya berkali-kali ingin menontonnya. Bagaimana seorang presiden datang ke lapangan rugby memberikan sebuah puisi untuk menggerakkan the power of heart to be a winner just 1 tahun juara dunia. Kekuatan puisi, kekuatan kata gitu. Nah, kita mengkritik itu justru dia mengalirkan ke riang gembiraan. Kita bisa masuk babak keempat, belum pernah terjadi. Jadi di tengah kelelahan kita bisa cek itu di kognitif bias kognisi sampai level desa warga kita hari ini. Yang mereka inginkan hari ini adalah bagaimana besok bisa makan, bagaimana bisa besok anak sekolah, bagaimana kalau sakit bisa dirawat dengan baik, bagaimana keadilan itu tegak. Saya belum menemukan orang setulus PS, bukan saya mau menjilat gitu. Bukan karakter saya demikian. Ke Pak Jokowi pun boleh dilihat, di mana menyimpang saya kritisi. Dan as a friend, 22 Oktober sejam saya datang, orang pertama, belum ada media kala itu. Cek aja karena ada di IG saya. Dan kita bercanda, bercandanya gini, Pak, kenapa Anda angkat Gibran dan seterusnya? Kita bilang, emang nepotisme itu di mereka itu terjadi kok. Gak usah jauh-jauh, mbahnya reformasi, bikin partai, Pak Amin Rais, ketua umumnya menantu. Semua begitu. Semua begitu. Jadi kawan ini sur juga kan. As a friend Pak Jokowi sur juga dia. Terus setelah terjadi kita mau salahkan, mau bubar-bubaran. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih seorang leader tentara, ya kan, orang yang bijak menurut saya dan sudah selesai duniawinya. Saya tahu bangsa ini mau dibawa kemana dan saya pribadi sangat optimis dan saya yakin juga di banyak daerah sekarang mendukung Presiden Prabowo dan bukan ribut lagi urusan makzul dan tidak. Oke, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tadi kita sudah melihat pembincangan dari salah satu tokoh politik
yang sudah senior dan sudah aktif dan sekarang sebagai pengusaha, dan dia tadi berbicara mengenai tentangnya hal yang beredar dan yang lagi ramai di masyarakat, yaitu tentang pemazulan Gibran Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan dia tadi menjelaskan bahwasannya Prabowo tidak sangat melihat dan tidak sangat mempermasalahkan hal-hal dan atau tidak sangat menanggapi tentang hal yang lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan juga ya berita-berita hal lainnya yang lagi ramai-ramai di masyarakat ini. Dan dia tadi berbicara di situ bahwasanya memberikan tentang hal pengetahuannya bahwasanya Bapak Presiden Prabowo tidak akan melakukan hal yang atau memansurkan Gibran karena atau juga dia tidak ingin diganggu dikarenakan Bapak Presiden Prabowo lagi fokus dan memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang banyak sekali di Indonesia ini, baik dari permasalahan pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan pemberdayaan manusia dan rakyat-rakyat miskin dan juga lapangan pekerjaan. Dan sehingga tadi Bapak Iwan ini mengklaim bahwasannya jangan ganggu Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Mereka lagi fokus untuk bekerja dan membangun bangsa ini. Dan menurut saya sangat baik sekali pendapat dan pemikirannya yang panjang untuk memberikan wawasan terhadap kita semuanya. Dan itulah kawan-kawan, dan bagaimana menurutmu dan pendapatmu hal ini, berikan di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share channel dan berikan terus dukungan kepada kami. Sekian dari saya, terima kasih.